Baik, Ibu. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, kursinya dirapikan dulu. Baik, Ibu. Sampah-sampahnya diambil. Sudah ada sampah, Ibu. Ada Itu sampah. ya. Bukunya sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Santi sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk materi pelajaran kita hari ini, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ini kelas 11 IPA 1 kan? Iya, Ibu. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Siapa? Risan, Ibu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Jadi di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya Archimedes. Nah, ayo siapa yang masih ingat apa bunyi dari hukum Archimedes? Baik, jadi bunyi dari hukum Archimedes itu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, kita tentang untuk Helvin. Ya, jadi prinsip dari Archimedes itu menyatakan bahwa ketika suatu benda itu dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya itu sama dengan zat cair yang dipindahkan. Nah, jadi gaya Archimedes itu ditulis FA sama dengan, siapa yang masih ingat rumus dari hukum Archimedes? Oke. Jadi Helvi tolong. Jadi ini salah ya. Dikali dengan volume benda yang celup. Nah, hari ini kita akan melakukan pengamatan video eksperimen. Tapi sebelum itu Ibu mau menunjukkan masalah dari hukum Archimedes. Nah, waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan Nah, jadi di video tersebut ada gambar kapal yang terapung ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Kalian tahu kapal selam? Tahu, Ibu. Oke. Kalau kapal selam itu bisa terapung, bisa melayang dan juga bisa tenggelam, ada yang bisa menjawab mengapa kapal selam itu bisa terapung, melayang dan tenggelam? Saya, Ibu. Oke, silakan Santi. Nah, karena kapal selam memiliki rongga udara di bawahnya, jadi kalau kapal itu mau melayang, maka rongga tersebut harus terisi air setengah saja. Kalau kapal selam tenggelam, maka rongga itu harus terisi dengan air yang banyak sampai tangkinya full terisi air. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Santi.
Jadi kapal selam itu bisa mengatur sendiri kapan dia bisa terapung, kapan bisa melayang, dan juga kapan dia bisa tenggelam. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air pada rongga udara kapal selam tersebut. Baiklah, kegiatan hari ini kita akan memecahkan masalah nyata terkait hukum Archimedes dan membuktikannya secara pengamatan video, eksperimen. Harapannya setelah ini kalian bisa mempelajari materi konsep terapung, melayang, dan juga tenggelam, dan kalian lebih bisa memahami bahwa hukum Archimedes itu penerapannya sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi contoh penerapan dari hukum Archimedes itu ada kapal yang terapung, dan juga ada kapal selam yang bisa terapung, bisa melayang, dan juga tenggelam. Dari video yang tadi Ibu tunjukkan, ada beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu mengapa kapal dari logam itu bisa mengapung di laut, tetapi batu kecil bisa tenggelam? Apa yang membuat benda tenggelam dan melayang di air? Nanti jawabannya akan kita bahas setelah mengamati video eksperimen. Baik Ibu. Baik, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Silahkan disusun mejanya. Iya, Ibu. Kasih Ibu. Silahkan kalian mengamati video eksperimen ini dan menjawab pertanyaan di RKPD. Silakan kalian jawab pertanyaan di LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik Ibu. Baik Ibu.
Katanya terlalu banyak sih.
presentasikan hasil kerja kami, di mana pada gelas yang pertama itu hanya berisi air dan kondisi telurnya itu tenggelam. Kemudian pada gelas yang kedua berisikan air dengan sedikit garam, kondisi telurnya itu melayang. Kemudian pada gelas yang ketiga diisi dengan air dan banyak garam sehingga kondisi telurnya itu terapung. Kemudian berdasarkan pengamatan video eksperimen hukum Archimedes bagaimana pengaruh pemberian garam pada air. Nah, semakin banyak garam yang diberikan, semakin besar massa jenis air sehingga telur terapung atau melayang. Kemudian jelaskan perbedaan posisi telur pada ketiga gelas berdasarkan hasil pengamatan video. Jadi pada posisi gelas yang pertama itu telur tenggelam. Kemudian pada posisi kedua telur melayang, dan pada posisi ketiga telur terapung. Nah, pada pertanyaan yang ketiga, pada gelas manakah massa jenis fluida paling besar? Pada gelas yang ketiga. Yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya apung pada percobaan hukum Archimedes yang telah diamati? Massa jenis fluida dan massa jenis telur. Pertanyaan yang kelima, mengapa telur dapat terapung pada air yang mengandung banyak garam meskipun massa telur tetap sama? Karena massa jenis zat cair lebih besar. Pertanyaan yang keenam, sebuah benda dimasukkan ke dalam air dan terlihat mengapung sebagian. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang massa jenis dibandingkan dengan massa jenis air? Jawabannya massa jenis keduanya sama. Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara massa jenis zat cair, volume, dan gaya apung. Gaya Archimedes itu berbanding lurus dengan massa jenis dan volume. Mungkin ini saja yang Kita beri tepuk tangan untuk dari pengamatan video eksperimen tersebut, ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin Agnes? ada Ibu. Silakan. Jadi dari video yang tadi kami amati, kami dapat menyimpulkan bahwa telur akan terapung, tenggelam maupun melayang itu disebabkan oleh massa jenis air atau fluida. Semakin besar massa jenisnya, maka telur akan terapung. Kemudian ketika massa jenis air sama dengan massa jenis telur, maka telur akan melayang. Kemudian ketika massa jenis air itu lebih kecil dari massa jenis telur, maka telur itu akan tenggelam. Oke, kita tepuk tangan untuk Santi. Jadi ini sesuai dengan hukum Archimedes ya, yang menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan, sehingga benda dapat tenggelam, melayang, dan juga terapung bergantung pada perbandingan massa jenis benda dan fluida. Oke, pada video awal ada dua pertanyaan yang muncul. Nah, pertanyaan itu mengatakan bahwa mengapa kapal yang terbuat dari logam bisa terapung di air, dan kenapa batu yang dilemparkan ke dalam air itu tenggelam. Ini sesuai dengan prinsip gaya apung dalam hukum fluida, di mana benda yang dimasukkan ke dalam air akan mengalami gaya ke atas dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau yang dikenal sebagai hukum Archimedes. Nah, salah satu cara untuk memahami apakah suatu benda itu terapung dan juga tenggelam adalah dengan melihat hubungan
dengan antara daya apung dan juga berat benda. Jika daya apung lebih besar dari berat benda, maka benda akan mengapung. Sebaliknya, jika daya apung lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Contohnya pada kapal tadi, dia memiliki desain yang berongga dan memiliki volume besar sehingga mampu memindahkan air dengan jumlah yang besar dan menghasilkan daya apung yang besar. Meskipun kapal besar, namun daya apung yang bekerja padanya itu cukup untuk menahan. Sementara itu pada batu yang kecil memiliki volume yang kecil tetapi massa jenisnya itu tinggi sehingga daya apung yang timbul itu tidak cukup untuk menahan batu tersebut tenggelam. Ini sesuai dengan prinsip daya apung dalam hukum fluida, di mana benda yang dimasukkan ke dalam air akan mengalami gaya ke atas dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau yang dikenal sebagai hukum Archimedes. Nah, salah satu cara untuk memahami apakah suatu benda itu terapung dan juga tenggelam adalah dengan melihat hubungan dengan antara daya apung dan juga berat benda. Jika daya apung lebih besar dari berat benda, maka benda akan mengapung. Sebaliknya, jika daya apung lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Contohnya pada kapal tadi, dia memiliki desain yang berongga dan memiliki volume besar sehingga mampu memindahkan air dengan jumlah yang besar dan menghasilkan daya apung yang besar. Meskipun kapal besar, namun daya apung yang bekerja padanya itu cukup untuk menahan. Sementara itu pada batu yang kecil memiliki volume yang kecil tetapi massa jenisnya itu tinggi sehingga daya apung yang timbul itu tidak cukup untuk menahan batu tersebut sehingga batunya itu tenggelam. Oleh karena itu, sebelum mendesain kapal atau benda yang digunakan di air perlu dipertimbangkan perhitungan volume, bentuk, dan massa jenis agar daya apung yang dihasilkan cukup untuk menjaga benda tetap mengapung. Nah, jadi bagaimana dengan kegiatan pembelajaran fisika kita hari ini? Seru, Ibu? Oke, seru ya. Jangan lupa untuk kerjakan tugas-tugas yang ada di buku cetak, dan juga ada soal-soal yang mengenai konsep terapung, melayang, dan juga tenggelam, dan juga dipelajari lagi KKPD yang sudah Ibu bagikan. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai tegangan permukaan. Oke, mungkin pelajaran kita sampai saat ini kita akhiri dulu. Nanti dibereskan ya kursinya, kemudian sampah-sampahnya diambil ya Ibu. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa. Rudi, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rudi. Selamat siang untuk kita semua. Siang Ibu, terima